Om Swastiastu. Baiklah, dalam pertemuan video pertama ini, untuk di kompetensi Public Area Section, untuk video yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan penataan perlengkapan ke dalam Public Area Cleaning Trolley Chart. Kita langsung saja untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan pahami terlebih dahulu mengenai Public Area Cleaning Trolley Chart. Komponen-komponen yang terdapat di dalam Public Area Trolley Chart. Yang pertama, di sini ada handle, di mana handle memiliki fungsi untuk memudahkan kita mengendalikan daripada Public Area Trolley Chart tersebut. Selanjutnya, di bagian depan, di sini ada garbage hamper. Fungsi daripada garbage hamper untuk menampung sampah ketika kita melakukan proses pembersihan pada area yang kita bersihkan. Selanjutnya, di bagian depan, di sini ada rack. Ada 3 tingkat rack ataupun rak. Kita akan fungsikan untuk menampung cleaning equipment dan cleaning supplies yang digunakan dalam proses pembersihan di area tersebut. Pada bagian samping daripada Public Area Cleaning Trolley Chart, di sini ada hole for stick atau lubang-lubang yang difungsikan untuk menempatkan cleaning equipment yang ada stick atau tangkainya. Untuk di bagian depan, di sini ada hanger, gantungan. Ini difungsikan untuk menggantung cleaning equipment yang akan digunakan dalam proses pembersihan di suatu area. Pada bagian depan, di sini ada space for equipment, ruang tambahan untuk membawa perlengkapan tambahan yang digunakan dalam proses pembersihan di suatu area. Terus di bagian bawah, tentu saja di sini ada wheels, roda, fungsinya untuk memudahkan mendorong daripada Public Area Cleaning Trolley Chart. Nah, itu komponen-komponen dari Public Area Cleaning Trolley Chart. Sebelum kita melakukan penataan perlengkapan ke dalam Public Area Cleaning Trolley Chart, kita terlebih dahulu memahami komponen-komponen troli tersebut. Baiklah, sebelum kita sebagai seorang hostman melakukan pekerjaan atau tugas kita, jadi sesuai dengan prosedur, kita harus menggunakan alat-alat protektif untuk melindungi diri kita dalam proses melaksanakan kerja. Seperti ada masker, kita menggunakan face shield. Selanjutnya ada hand glove. Setelah kita melengkapkan diri kita dengan kelompok protektif, kita akan mulai dengan proses pemeriksaan daripada Public Area Cleaning Trolley Chart sebelum digunakan. Tahapan checking. Kita akan memeriksa kondisi daripada Public Area Cleaning Trolley Chart tersebut, baik daripada kebersihannya, termasuk daripada setiap komponen yang terdapat di Public Area Cleaning Trolley Chart. Seperti bagian wheel, kita pastikan wheel bisa berfungsi dengan baik. Jika tidak, kita bisa tambahkan untuk pelumas supaya troli tersebut mudah kita gerakkan. Itu tahapan checking. Setelah tahapan checking, pemeriksaan terhadap kondisi daripada Public Area Cleaning Trolley Chart, kita akan melakukan tahapan cleaning, pembersihan daripada Public Area Cleaning Trolley Chart. Untuk pembersihannya, kita periksa terlebih dahulu bagian garbage hamper. Kita pastikan tidak ada sampah yang tersisa di dalam garbage hamper. Selanjutnya, kita perhatikan di setiap komponen daripada Public Area Cleaning Trolley Chart, sehingga kita bisa identifikasi proses pembersihan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini melihat dari kondisi daripada kebersihan Public Area Cleaning Trolley Chart, jadi Pak akan melaksanakan tahapan dusting atau dam dusting pada troli tersebut. Jadi untuk tahapan dusting di sini ataupun dam dusting yang akan kita pergunakan, kita bisa dusting dari tahapan atas atau bagian atas dari Public Area Cleaning Trolley Chart. Kita ambil dari bagian terjauh, termasuk di bagian dalam daripada rack.
dilanjutkan secara merata menyeluruh di seluruh permukaan public area cleaning trolley chart. Setelah tahapan public area cleaning trolley chart ini, kita akan menambahkan garbage plastik ke dalam garbage hamper, sehingga nanti dalam proses pembersihan jika menemukan ada sampah, itu tidak langsung mengotori daripada linen hamper ataupun garbage hamper yang sudah berada di bagian komponen public area cleaning trolley chart. Tahapan selanjutnya, kita akan memilih dan juga menata perlengkapan cleaning supplies ke dalam public area cleaning trolley chart. Nah, di sini kita akan mengambil atau memilih cleaning supplies seperti insect sprayer, nanti dipergunakan untuk membunuh serangga di dalam suatu area. Kita akan tata untuk cleaning supplies ini pada rak bagian kedua. Selanjutnya, kita akan membawa carpet cleaner yang difungsikan untuk proses pembersihan karpet. Selanjutnya, kita mengambil multi-purpose cleaner. Ini bahan pembersih serbaguna. Kita juga perlu membawa air, floor cleaner, bahan pembersih ataupun chemical yang digunakan untuk proses pembersihan lantai, toilet bowl cleaner, chemical yang digunakan untuk membersihkan bagian toilet bowl atau jamban. Selanjutnya ada tongger dust, digunakan pada lobby duster untuk membersihkan noda debu ringan. Selanjutnya, air freshener digunakan untuk menyegarkan udara pada ruangan yang kita bersihkan. Selanjutnya, glass cleaner yang digunakan dalam proses pembersihan kaca. Wood polisher yang digunakan dalam proses perawatan dan pembersihan media kayu. Baiklah, nanti untuk cleaning supplies bisa dikembangkan lagi sesuai dengan media atau area yang akan kita bersihkan. Kita lanjutkan dalam proses penataan pada top rack-nya atau rak pada bagian atasnya. Kita akan lakukan penataan linen supaya nanti jika ada cleaning supplies yang tumpah tidak mengotori bagian linen. Kita ambil yang pertama di sini. Ada cotton cloth, lap yang terbuat dari serat kapas. Selanjutnya ada soft cloth, lap yang sifatnya lembut. Selanjutnya, sini ada floor cloth, nanti digunakan untuk mengelap pada bagian lantai. Kita lanjutkan penataan untuk kelompok sporting seperti ada Spon dan Scott Brite. Terus dilanjutkan ada hand brush, Chemois atau lap resap. Selanjutnya ada multi-purpose scraper atau putih knife, nanti digunakan untuk membersihkan noda membandel pada lantai. Hand broom dan hand dustpan. Pine brush bisa digunakan untuk di furniture yang ada di area. Steel brush
digunakan untuk noda membandel pada media yang keras. Kita akan lanjutkan untuk proses penataan cleaning equipment pada bagian bawah atau bottom rack-nya. Kita perlu menyiapkan carry caddy. Carry caddy adalah alat penampungan yang difungsikan untuk menampung perlengkapan yang lebih kecil dalam proses pembersihan area. Selanjutnya kita siapkan juga toilet bowl brush dengan bowl-nya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan proses penataan pada bagian hole for stick atau tempat lubang-lubang alat yang memiliki tangkai. Baiklah, kita akan memulai dari glass wiper yang difungsikan dalam proses pembersihan kaca. Selanjutnya ada floor squeezer yang digunakan untuk menarik genangan air pada lantai. Selanjutnya ada warning sign. Hati-hati dalam pemilihan warning sign sesuai dengan ketentuan. Di sini ada wet floor dan juga ada maintenance in progress. Kita tempatkan di hanger. Selanjutnya kita melengkapi. Di sini ada palm broom, sapu yang terbuat dari bagian pohon palm. Selanjutnya ada floor duster atau lobby duster yang digunakan nanti untuk membersihkan debu pada lantai atau tingkat kotoran ringan pada lantai. Sweeping set di mana terdapat floor broom, sapu lantai, dan juga dustpan atau cerok sampah. Selanjutnya, untuk di space for equipment di bagian depan, kita akan menata perlengkapan tambahan yang kita perlukan dalam proses pembersihan suatu area. Misalnya nanti kita akan melakukan proses mopping. Jadi kita bawa mop set, perlengkapan untuk mengepel. Ada stick mop dan juga pail ataupun bucket, embernya. Nah, demikian proses penataan public area cleaning trolley chart sesuai dengan area yang akan dibersihkan dan memperhatikan faktor daripada keamanan dan kemudahan dalam melakukan proses pekerjaan. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu dalam video bagian kedua. Kita tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.